Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini emak masih ngebahas bola. Ada yang seru sekaligus memprihatinkan, super memprihatinkan malah ya. Yaitu di cabur olahraga sepak bola, cabang olahraga ya, cabur sepak bola di PON 21 yang mempertemukan tim Sulawesi Tengah melawan dengan Aceh ya. Jadi banyak sekali kontroversi dari pertandingan itu berakhir dengan walkout, di mana Sulawesi Tengah walkout tidak mau melanjutkan pertandingan sehingga akhirnya tim Aceh otomatis melaju ke babak semifinal. Oke, kita tidak bahas masalah walkoutnya, tapi kita akan bahas hal yang sangat memprihatinkan di dunia sepak bola kita. Apalagi ini di ajang PON ya, Pekan Olahraga Nasional, di mana banyak bibit-bibit muda yang seharusnya waktunya mereka untuk bersinar dan bisa kita lihat untuk perkembangan khususnya bola, berarti untuk timnas kita ke depannya nanti. Nah, apa sih yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan terjadi di pertandingan kemarin? Teman-teman netizen juga sudah pada tahu pastinya ya, yaitu salah satunya otomatis kontroversi kepemimpinan wasit pada laga tersebut. Dan gimana Mak stand posisinya Mak? Ya jelas kontra dong sama kepemimpinan wasit ya. Di satu sisi kadang dia itu adil, kadang juga tidak. Dalam artian gini, ada beberapa khususnya di momen-momen terakhir yang sangat krusial itu ya. Jadi ada beberapa kali pelanggaran yang dilakukan oleh tim Aceh terhadap kepada tim Sulawesi Tengah. Tetapi si wasit tidak memberikan kartu ataupun hukuman ataupun menghentikan pertandingan seperti apa yang dilakukan ketika pemain Sulawesi Tengah melakukan pelanggaran. Semacam contohnya aja, teman-teman netizen juga udah pada tahu ya, bahwa ketika pemain Sulawesi Tengah mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga membahayakan, kan mengangkat kakinya terlalu tinggi hampir mengenai kepala tim Aceh, itu kan mendapatkan kartu. Nah, sementara ketika tim Aceh melakukan itu terhadap tim Sulawesi Tengah, ya tidak diberikan kartu ataupun akumulasi hukuman yang setara atau sama gitu. Nah, itu kan patut kita pertanyakan. Bahkan yang jelas-jelas nampak mata ketika si pemain Sulawesi Tengah itu kan berebut bola sudah terjatuh dan bola tidak dalam penguasaan, dan itu terjadi di kotak penalti tim Aceh, dan kemudian salah satu pemain tim Aceh itu menyerang menyerang salah satu anggota tubuh dari tim Sulawesi Tengah, padahal tidak dalam posisi memegang bola. Dan itu pun hakim garis seingat saya itu juga mengangkat bendera, tapi juga tidak ada kartu, tidak ada apa ya. Ini wasitnya sih kurang tahu. Banyak beredar kontroversi, termasuk juga penunjukan wasit yang penggantian wasit yang tiba-tiba ya, injury time sebelum pertandingan dimulai. Nah, itu silakan Panpel dan pihak PSSI untuk mencari tahu lebih dalam dan apa sebenarnya yang terjadi pada saat laga tersebut berlangsung gitu. Kenapa sih wasit ini gitu? Kenapa sih dia bertindak seperti ini? Itu harus diperjelas agar menjadi pembelajaran bersama, agar sebagai wasit itu belajar gitu ya, bahwa di lapangan itu harus adil. Dan itulah kenapa instrumen wasit itu kan banyak, termasuk hakim garis dan sebagainya dipakai gitu ya kan. Misalnya ini pokoknya intinya agar saling bekerja sama dan memberikan keadilan yang setara dan semerata mungkin kepada kedua belah pihak yang bermain, tanpa ada tendensi keberpihakan pada salah satu pihak saja. Karena apa? Karena dari bola kita belajar tentang sportivitas. Kalah menang itu nggak masalah, yang penting perlakuannya sama dan kita telah memberikan hasil usaha maksimal. Bukan sekedar masalah menang kalah, tapi bagaimana proses kita menuju kemenangan. Itu loh yang sebenarnya kita belajar dari sepak bola atau dalam olahraga, khususnya bola ya. Jadi wasit, please silakan PSSI dan Panpel untuk menggali lebih dalam. Yang kedua, yang ini sangat-sangat jadi concern emak adalah insiden pemukulan yang dilakukan oleh pemain Sulteng kepada wasit. Oke, please gini. Kita yang berlatih atau berlomba di PON itu khususnya itu kan para generasi muda, calon-calon atlet masa depan Indonesia. Nah, terus kita ngebahas begini ya. Nih mak, posisi emak gimana nih terkait pemukulan? Kan wasitnya itu memang nggak fair mak. Wasitnya tuh memang kayak tendensius banget mak. Wasitnya kayak terlalu membela ke sebelah mak. Ya wajar dong mak. Ada banyak pendapat seperti itu. Bagus dong itu dibogem, itu bla 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 bla. Kalau pendapat mak, sangat kontra, sangat tidak setuju dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh pemain tersebut. Ya kan? Terlepas dari apapun kesalahan yang dilakukan oleh wasit di lapangan atau ketidaksenangan kita terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit dan sebagainya, kita masih banyak mekanisme protes yang bisa kita layangkan gitu loh kepada instrumen-instrumen protes yang bisa kita layangkan gitu ya, tanpa melakukan kekerasan fisik apalagi terhadap pengadil di lapangannya. Itu karena kita juga kan harus berjiwa sportif. Kita bayangin gini nih, ini jika kita benarkan itu akan berdampak kepada timnas kita ke depan. Kenapa? Yang namanya wasit, meskipun dibantu VAR ataupun apapun itu kan manusia ya. Kita tidak
mungkin akan memberikan sebuah keputusan yang kontroversi atau apa, itu nanti kita urusan di belakang ya. Tetapi bagaimana kita bersikap menghadapi itu? Apakah boleh kita kemudian dengan mudahnya melayangkan bogem atau pukulan? Jangan, itu justru akan merusak semangat sportivitas dari olahraga. Jadi buat adik-adik yang sedang bertanding, akan bertanding atau apapun itu, ya inilah pelajaran hidup tuh dari olahraga, dari bola khususnya. Kadang dalam hidup kita tuh menemukan ketidakadilan. Sama, dalam permainan bola kita menemukan ketidakadilan. Oh, aku kayaknya diperlakukan, timku tidak diperlakukan tidak adil. Apa yang harus kita lakukan adik-adik ya, yang sedang anak-anak muda yang masih mau berjuang nih? Jangan menurutkan ego, emosi sesaat, kemudian main hantam aja. Karena salah satu yang dituntut kita kedewasaan dalam bermain adalah menyikapi setiap situasi dan kondisi gitu loh. Contoh misalnya, oh aku habis dilanggar kok dengan tackle nih temanku, aku balas dengan tackle keras sampai patah itu kaki, boleh? Tidak boleh dong. Jadi semacam itu, kita harus menunjukkan jiwa sportivitas. Ada banyak mekanisme protes yang bisa dilayangkan selain kepada wasit aja. Jadi ada banyak mekanisme protes yang bisa dilayangkan, silahkan, termasuk juga menyurati PSSI untuk minta diselidiki dan sebagainya. Intinya adik-adik ya, kita yang mau berjuang ya, membela nama daerah, membela nama, apalagi membela nama negara, membela klub, membela apapun itu, suatu saat di lapangan kita bertemu dengan pengadil atau wasit yang sekiranya kontroversial atau tidak adil, kita balas dengan prestasinya bagaimana ya? Kontrol emosi, tetap tidak diperbolehkan untuk memukul. Oke, ya, camkan ya. Kenapa tidak boleh memukul? Sportivitasnya dijunjung nih. Ada banyak hal-hal di luar yang bisa kita lakukan. Maaf diulang-ulang, cuman itu menekankan bahwa kekerasan fisik bukanlah langkah atau solusi untuk menyelesaikan masalah. Karena sekali ini kita benarkan, itu akan ditanamkan di dalam otaknya adik-adik ke depan yang berjuang itu, yang kelak akan menjadi atlet tim nasional Indonesia. Jika kita terbiasa menyelesaikan sesuatu persoalan dengan kekerasan fisik, bayangkan jika kita berlaga di dunia internasional, kita ketemu wasit yang sekiranya kayak berpihak kepada tuan rumah, atau kita ketemu persoalan yang sekiranya kita terprovokasi oleh pemain lawan, lalu kita akan mudah sekali melayangkan tangan atau kekerasan fisik. Itu yang rugi siapa? Tim kita sendiri. Kita ngomongin timnas ya, yang rugi ya timnas sendiri nantinya. Kita bisa akan terkena akumulasi kartu, bisa kena kartu merah, kita bisa dikeluarkan, pemain dikeluarkan, yang bertanding 11 lawan berapa orang, yang rugi tetap tim kita sendiri. Jadi intinya, apapun yang terjadi di lapangan kita selesaikan dengan secara kesatria, kita selesaikan dengan secara beradab. Dengan salah satu contohnya, jangan sekali-sekali mudah melayangkan pukulan kepada baik pemain lawan ataupun kepada wasit pengadil di lapangan. Gunakan semua instrumen yang memungkinkan kita untuk melakukan protes dan sebagainya. Blow up hingga menjadi kasus seperti ini menjadi perhatian. Wasit-wasit yang kontroversial seperti itu mendapat pelajarannya, sehingga tidak ada lagi wasit-wasit yang bisa seenaknya seenaknya sendiri, seenaknya hati untuk memimpin jalannya pertandingan dengan subjektivitas, tapi harus benar-benar objektivitas gitu loh. Harus benar-benar berdasar rules dan aturan dan berlaku sportif bagi kedua belah pihak. Tapi ingat, jika pun kita ketemu dengan persoalan yang kita merasa itu tidak adil, tetap gunakan instrumen sesuai dengan aturan yang ada. Jangan melayangkan bogem atau melayangkan pukulan ataupun menyakiti seseorang secara fisik dengan secara sengaja, menyerang fisik kemudian kita protes dengan kekerasan. Tidak, kita bangsa Indonesia. Ingat ya dek, karena kalian berjuang nanti, kalian akan mewakili timnas kita ke depan. Jadi kita tetap harus berjuang sportif, no kekerasan fisik. Oke? Untuk PSSI silahkan ditindaklanjuti dan kita akan update terus perkembangannya, kira-kira bagaimana hasil akhir dari wasit yang memimpin laga tersebut khususnya ya. Tetapi pesan sekali lagi buat para pemain-pemain muda, calon-calon pengisi timnas Indonesia, ingat ya, junjung tinggi sportivitas dan no, sekali lagi katakan tidak pada emosi yang meledak-ledak, meluap-luap, karena itu justru akan merugikan tim kita sendiri. Oke ya, tetap semangat berolahraga, semangat juga buat adik-adik yang sedang berjuang di PON dan sebagainya. Buat teman-teman netizen lain yang misalnya kurang setuju atau mau berbagi share info ataupun apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Junjung tinggi sportivitas, bravo Indonesia, timnas kita juara. Buat adik-adik yang berjuang, juara. Like, komen, dan subscribe.